Selamat siang, kami dari kelompok sistem operasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan kelompok saya dan nama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Citra Asana. Dan kami membawakan judul materi analisa proteksi serangan enkripsi data melalui keamanan model kriptografi komunikasi jaringan komputer. Yang pertama, pendahuluan. Keamanan dalam menggunakan teknologi informasi dirasakan merupakan satu hal yang sangat penting dan vital. Seiring kemajuan, banyak ditemui celah yang dapat merusak komunikasi. Saat komunikasi diserang, maka sejumlah data dapat rusak atau bahkan hilang begitu saja. Kasus penyadapan telah ada sekitar 100 tahun yang lalu. Salah satu contoh kasus penyadapan yang terkenal yaitu perkara yang dilaporkan pada tahun 1867 oleh sebuah makelar saham Wall Street bekerjasama dengan Western Union untuk melakukan penyadapan ke operator telegraf yang dikirim ke koran yang ada di Timur Tengah. Kemudian pesan telegraf tersebut diganti dengan yang palsu. Beberapa kasus menyangkut keamanan jaringan komputer saat ini menjadi suatu pekerjaan yang membutuhkan biaya penanganan dan pengamanan yang sedemikian besar. Sistem-sistem vital seperti sistem pertahanan, sistem perbankan, sistem bandara udara, dan sistem-sistem lainnya yang setingkatnya membutuhkan tingkat keamanan yang sedemikian tinggi. Hal tersebut tentunya membuat penulis perlu mencermati bagaimana suatu sistem security dari mekanisme pengiriman data dapat terjalin dengan baik satu sama lain. Perkembangan komputer dan sistem komunikasi berdampak pada permintaan dari sektor-sektor privat sebagai sarana untuk melindungi informasi dalam bentuk digital dan untuk menyediakan layanan keamanan. Kriptografi lebih populer ketika pertama dikenal sebagai keamanan dalam tanda tangan digital. Salah satu kontribusi penting dari kriptografi kunci publik adalah tanda tangan digital. Ini bermula pada 1991. Standar internasional pertama untuk tanda tangan digital atau ISO atau IEC 9796 diadopsi. Standar ini berdasar pada rancangan kunci publik RSA. Pada 1994, pemerintah US mengadopsi Digital Signature Standard, sebuah mekanisme yang berdasar pada rancangan kunci publik IAGML. Namun, seiring kemajuan teknologi, kriptografi hampir dipastikan sebagai suatu andalan dalam penyimpanan dan rahasia data oleh user privat. Keamanan menggunakan kriptografi sebab dalam kriptografi dibutuhkan mekanisme yang merupakan bentuk enkripsi dan deskripsi dari suatu data. Sehingga untuk memecahkan tanpa suatu ketentuan atau alat khusus akan dirasakan sangat sulit. Dalam suatu perusahaan, maka kriptografi akan digunakan dalam proses komunikasi data. Melihat dari lingkup besarnya suatu perusahaan bergerak, maka sumber dayanya baik sumber daya manusia maupun infrastruktur TI dan biaya. Ada beberapa aplikasi kriptografi yang mungkin diterapkan dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Untuk setiap perusahaan yang telah memiliki divisi TI sendiri, penerapan aplikasi kriptografi ini akan lebih murah dan mudah. Aplikasi-aplikasi kriptografi yang dapat diterapkan antara lain enkripsi pada password, file, dan email. Pengguna diberikan ID dan password untuk mengakses sistem yang ada. Password dienkripsi untuk mencegah terjadinya aksi ilegal terhadap sistem, misalnya pencurian data-data penting oleh mereka yang tidak berhak. Demikian juga enkripsi pada file-file yang penting yang dapat dilakukan, misalnya file yang berisi data keuangan. Metode enkripsi yang digunakan dapat berbentuk enkripsi kunci, simmetris, misalnya menggunakan algoritma DES, RSA, dan lain-lain. Untuk mendapatkan algoritma enkripsi, ini tidak dibutuhkan biaya, karena telah dipublikasikan secara umum. Biaya yang dibutuhkan hanyalah biaya pengembangan dan biasanya biaya ini tidak terlalu besar jika pengembangnya dilakukan sendiri oleh divisi TI yang memiliki perusahaan itu sendiri atau in-house development. Karenanya, untuk menunjang bagaimana kriptografi berjalan dalam prosesnya saat penyimpanan data di dalam perusahaan, maka penulis akan melakukan analisa terhadap proses tersebut. Dan yang kedua, materi tentang pembahasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Fadila. Saya, Rizka Fadila, akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. A. Analisis lubang keamanan. Kajian serangan pada enkripsi melalui model kelemahan kriptografi. Sesungguhnya, hakikat kriptografi adalah suatu proses yang tertuju untuk
atau menghalangi, prevent mencegah, delete menemukan, correlate membetulkan atas pelanggaran keamanan, termasuk pada saat melakukan pengiriman atau transmission informasi. Kriptografi dalam keamanan komputer tidak hanya akan selamanya tidak dapat ditembus oleh serangan attacker. Namun, semua celah dari sistem juga dapat diwujudkan dan mampu ditembus, sehingga dalam hal ini penulis mencermati bagaimana membuat suatu proteksi data dalam keamanan komputer. Kriptografi saat ini lebih dari enkripsi dan dekripsi saja. Autentikasi menjadi bagian dari kehidupan kita. Sama seperti privasi. Kita menggunakan autentikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, saat kita menandatangani sejumlah dokumen dan saat kita berpindah ke dunia di mana keputusan dan persetujuan kita dikomunikasikan secara elektronis. Kita membutuhkan teknik-teknik untuk autentikasi atau kriptografi menyediakan mekanisme untuk prosedur semacam itu. Digital signature atau tanda tangan digital mengikat dokumen dengan kepemilikan kunci tertentu. Sedangkan digital dimenstab mengikat dokumen dengan pembuatannya pada saat tertentu. Enkripsi dan dekripsi pada umumnya membutuhkan penggunaan sejumlah informasi rahasia, disebut sebagai kunci. Untuk beberapa mekanisme enkripsi, kunci yang sama digunakan baik untuk enkripsi dan dekripsi. Untuk mekanisme yang lain, kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi berbeda. Dua tipe dasar dari teknologi kriptografi adalah symmetric key atau straight private key kriptografi dan asymmetric public key kriptografi. Pada symmetric key kriptografi, baik pengirim maupun penerima memiliki kunci rahasia yang umum. Pada asymmetric kriptografi, pengirim dan penerima masing-masing berbagai kunci publik dan privat. Keamanan dan penggunaan kriptografi umumnya juga dapat didasari pada beberapa modus untuk mengambil atau merusak data yang mengirim. Oleh karena itu, maka pada dasarnya serangan terhadap primitif dan protokol kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Serangan pasif adalah serangan di mana penyerang hanya memonitor saluran komunikasi. Penyerang pasif hanya mengancam kerahasiaan data. 2. Serangan aktif adalah serangan di mana penyerangan mencoba untuk menghapus, menambahkan atau dengan cara yang lain mengubah transmisi pada saluran. Penyerang aktif mengancam integritas data dan autentikasi, juga kerahasiaan. Serangan pada enkripsi data adalah hal yang menjadi titik bagaimana penulis akan melakukan analisa protektif keamanan. Serangan-serangan primitif akan menekankan pada kelemahan kriptografi dalam melakukan enkripsi. Karenanya, dalam hal ini penulis memahami bahwa serangan ini secara umum diklasifikasikan dalam 6 kategori. Tujuan dari penyerangan dalam suatu kasus adalah untuk dapat mendekrip sebuah ciphertext baru tanpa informasi tambahan. Yang menjadi idaman bagi penyerang adalah untuk mengekstrak kunci rahasia. 1. Serangan crypttext only adalah salah satu serangan di mana penyerang mendapatkan contoh dari
cipher tanpa plain text yang berhubungan dengannya. Dalam data ini relatif mudah didapatkan dalam banyak skenario, tetapi serangan yang berhasil biasanya sulit dan membutuhkan contoh ciptext yang sangat besar. 2. Serangan GNU plain text adalah salah satu serangan di mana penyerang mendapatkan contoh ciphertext dan juga plain text yang hubungan. 3. Serangan Classen plain text adalah salah satu serangan di mana penyerang dapat memilih kuantitas plain text dan kemudian mendapatkan ciphertext transkripsi yang berhubungan. 4. Serangan adaptif Classen atau plain text adalah kasus-kasus dari serangan chosen plain text di mana penyerang dapat memiliki contoh plain text secara dinamis dan mengubah pilihannya berdasarkan dari hasil enkripsi sebelumnya. 5. Serangan chosen ciphertext adalah salah satu serangan di mana penyerang dapat memiliki sebuah ciphertext dan mencoba mendapatkan plain text terdekripsi yang berhubungan. Tipe serangan ini biasanya banyak dilakukan pada publik key cryptosystem. 6. Adaptive chosen ciphertext adalah versi adaptif dari serangan di atas. Penyerang dapat memuat serangan dari tipe ini dalam skenario di mana ia memiliki penggunaan bebas dari sebuah hardware dekripsi, tetapi tidak dapat mengontrol kunci dekripsi dirinya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya Desi Karisma akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. B. Analisa proteksi pada public key cryptosystem guna menentukan secret key kriptografi sebuah data. Setelah mempelajari bagaimana analisa lubang keamanan pada proses enkripsi dan dekripsi data dalam model kriptografi ini, selanjutnya dalam analisa kelemahan kriptografi umumnya akan terletak pada proses yang melibatkan enkripsi dan dekripsi. Proses ini tidak akan lepas dengan kriptographic system atau kriptosistem adalah suatu fasilitas untuk mengkonversikan plain text ke ciphertext dan sebaliknya. Dalam sistem ini, seperangkat parameter yang menentukan transportasi pencipheraan tertentu disebut suatu set kunci. Proses enkripsi dan dekripsi diatur oleh satu atau beberapa kunci kriptografi. Secara umum, kunci-kunci yang digunakan untuk proses pengenkripsian atau pendekripsian tidak perlu identik, tergantung pada sistem yang digunakan. Problem utama pada single key kriptografi adalah problem distribusi kunci. Problem ini merupakan problem dasar karena di antara pengirim dan penerima harus menyalin atau ada proses pengirimannya kuncinya. Sementara mereka harus mencegah orang lain menyalin atau mengetahui kuncinya. Penyembunyian informasi yang dilakukan oleh pengirim atau sender terkadang harus pula menyertakan kuncinya dalam pengiriman tersebut, atau meskipun tidak harus bersamaan waktunya. Hal ini dibutuhkan penerima atau receiver untuk membuka informasi yang disembunyikannya itu. Problem terjadi di sini karena bisa saja kunci tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak. Penulis menganalisa bagaimana untuk mengatasi permasalahan di atas akibat lubang keamanan dari kriptografi adalah dengan menggunakan teknik enkripsi asimetris kriptografi. Kunci asimetris
adalah pasangan kunci-kunci kriptografi yang salah satunya dipergunakan untuk proses enkripsi dan yang satu lagi untuk dekripsi. Semua orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya untuk mengenkripsikan suatu pesan, sedangkan hanya satu orang saja yang memiliki rahasia tertentu, dalam hal ini kunci privat, untuk melakukan pembongkaran terhadap sandi yang dikirim untuknya. Secara umum, operasi enkripsi dan dekripsi dapat diterangkan secara matematis sebagai berikut. EK atau M sama dengan C atau proses enkripsi. DK atau C sama dengan M atau proses dekripsi. Pada saat proses enkripsi disandikan pesan M dengan suatu kunci K lalu dihasilkan pada C. Sedangkan pada proses dekripsi, pesan C tersebut diuraikan dengan menggunakan kunci K sehingga dihasilkan pesan M yang sama seperti pesan sebelumnya. Dengan demikian, keamanan suatu pesan tergantung pada kunci ataupun kunci-kunci yang digunakan dan tidak bertergantung pada algoritma yang digunakan, sehingga algoritma yang digunakan tersebut dapat dipublikasikan dan dianalisis, serta produk-produk yang menggunakan algoritma tersebut dapat diproduksi massal. Tidaklah menjadi masalah apabila seorang mengetahui algoritma yang kita gunakan selama ini, ia tidak mengetahui kunci yang dipakai. Ia tetap tidak dapat membaca pesan. Teknik enkripsi asimetris ini jauh lebih lambat ketimbang enkripsi dengan kunci simetris. Oleh karena itu, biasanya bukanlah pesan itu sendiri yang disandikan dengan kunci asimetris, namun hanya kunci simetrislah yang disandikan dengan kunci asimetris. Sedangkan pesannya dikirim setelah disandikan dengan kunci simetris tadi. Public key cryptosystem memiliki dua kegunaan primer, enkripsi dan tanda tangan digital. Pada sistemnya, setiap orang mendapatkan sepasang kunci, satu disebut kunci publik dan yang lain disebut kunci privat. Kunci publik dipublikasikan, sedangkan kunci privat disimpan rahasia. Kunci privat atau lebih dikenal dengan secret key cryptography. Secret key cryptography juga kadang disebut sebagai symmetric cryptography, merupakan bentuk kriptografi yang lebih tradisional di mana sebuah kunci tunggal dapat digunakan untuk mengenkrip atau mendekrip pesan. Secret key kriptografi tidak hanya berkaitan dengan enkripsi, tetapi juga berkaitan dengan autentikasi. Salah satu teknik semacam ini disebut mass authentication code. Masalah utama yang dihadapi secret key cryptosystem adalah membuat pengirim dan penerima menyetujui kunci rahasia tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Ini membutuhkan metode di mana dua pihak dapat berkomunikasi tanpa takut akan disadap. Kelebihan secret key cryptography dan public key kriptografi adalah lebih cepat. Teknik yang paling umum dalam secret key kriptografi adalah block cipher, stream cipher, dan mass authentication code. Selanjutnya, pada public key, maka kebutuhan pengirim dan penerima untuk berbagi informasi rahasia dieliminasi. Semua komunikasi hanya mencakup kunci publik. Kunci privat tidak pernah ditransmisikan atau dipakai bersama. Pada sistem ini, tidak perlu lagi untuk mempercayai keamanan beberapa peralatan komunikasi.
Kebutuhannya hanya kunci publik diasosiasikan dengan penggunaannya dengan cara yang dapat dipercaya atau diautentikasi. Sebagai contoh, dalam direktori yang dipercaya, setiap orang dapat mengirimkan pesan rahasia hanya dengan menggunakan informasi publik, tetapi pesan hanya dapat didekripsi dengan kunci privat yang merupakan memiliki penerima yang dituju. Lebih jauh lagi, public key kriptografi dapat digunakan tidak hanya untuk kerahasiaan atau enkripsi, tetapi juga untuk autentikasi atau tanda tangan digital dan teknik-teknik lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mia Aulina, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya. C. Sistem sertifikasi kunci publik pada penggunaan keamanan data dalam kriptografi. Pada public key crypto system, kunci privat selalu dihubungkan secara matematis dengan kunci publik. Karena itu, dimungkinkan untuk menyerang sistem public key dengan menurunkan kunci privat dari kunci publik. Pada umumnya, antisipasi atas masalah ini adalah dengan membuat masalah penurunan kunci privat sesulit mungkin. Sebagai contoh, beberapa public key crypto system dirancang sedemikian rupa sehingga penurunan kunci privat dari kunci publik membutuhkan penyerangan untuk memfaktorkan angka yang besar. Dalam kasus ini, tidak mungkin secara komputasi untuk melakukan penurunan ini. Ini adalah ide di balik RSA Public Key Crypto System. RSA Crypto System adalah public key crypto system yang menawarkan baik enkripsi dan tanda tangan digital atau autentikasi. Public key crypto system berdasar pada atau dianggap trapdoor one-way functions. Kunci publik memberikan informasi tentang instan tertentu dari fungsi. Kunci privat memberikan informasi tentang trapdoor. Siapapun yang mengetahui trapdoor dapat menghitung fungsi dengan mudah dalam dua arah. Tetapi, siapapun yang tidak memiliki trapdoor hanya dapat menjalankan fungsi dengan mudah pada arah maju. Arah maju digunakan untuk enkripsi dan verifikasi tanda tangan. Arah inverse digunakan untuk deskripsi dan pembuatan tanda tangan. Permasalahan akan kekhawatiran menyadap dan mengubah deskripsi dan pembuatan tanda tangan. Seluruh informasi atau man in the middle attack dapat diselesaikan dengan sertifikasi digital. Seluruh informasi sebagaimana pada penggunaan kriptografi, maka akan dibutuhkan suatu autentikasi dan autorisasi, di mana didapatkan data yang dikirim nantinya akan terintegrasi dengan baik dan tidak dapat ditembus oleh attacker yang ingin memanfaatkan data lain. Sertifikat autorik atau CA bertindak sebagai notaris dengan memverifikasi identitas seseorang dan memberikan sertifikat yang menjamin kunci publik dari individu tertentu. Agen sertifikasi ini menandai sertifikat dengan kunci privatnya sendiri. Karena itu, individu diverifikasi sebagai pengirim jika kunci publik orang tersebut dapat membuka data. Sertifikat terdiri dari nama subjek, kunci publik subjek, nama dari otoritas sertifikat, dan periode di mana sertifikat masih valid. Untuk memverifikasi tanda tangan CA, kunci publiknya harus disertifikasi silang dengan CA yang lain. Sertifikat ini kemudian dikirim ke repositori yang menyimpan sertifikat dan sertifikat revocation list atau CRL yang menunjukkan sertifikat yang ditarik. Sebenarnya dalam sertifikat tersebut tak hanya berisi kunci publik, namun dapat berisi pula informasi penting lainnya mengenai jati diri pemilik kunci publik, seperti misalnya nama, alamat, pekerjaan, jabatan, perusahaan, dan bahkan khas atau dari suatu informasi rahasia. Serangan terdapat sistem yang memiliki pengamanan dengan sertifikat digital sulit dilakukan.
sehingga penulis merasa bahwa proses kriptografi saat dilakukan dengan benar sampai pada bagaimana memberikan sertifikat autorisasi akan membuat suatu perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dalam kerusakan data dan terjamin kerahasiaan datanya. Secara teoritis, keunggulan dari tanda tangan digital adalah kemampuan untuk melakukan proses autentikasi secara offline. Pemeriksa cukup memiliki kunci publik dari US utama untuk mengetahui sah tidaknya kunci publik dari lawan bicaranya. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan, kunci publik US utama bisa saja diintegrasikan dalam program aplikasi. Namun kenyataannya, karena ada kemungkinan sertifikat digital tersebut hilang, tercuri, atau identitas pemilik sertifikat berubah, atau perubahan alamat surat elektronik atau nomor KTP misalnya, maka sertifikat digital perlu diperiksa keabsahannya dengan melihat daftar sertifikat terbatalkan atau sertifikat revocation list yang disimpan oleh OS. Secara garis besar, perlu ditekankan bagaimana sistem kriptografi dikarakteristikkan dalam 3 dimensi independen. Pertama, tipe dari operasi digunakan untuk mengubah plaintext ke ciphertext. Semua algoritma enkripsi didasarkan pada 2 prinsip umum. Substitution yang setiap elemen di plaintext, bit huruf kelompok bit atau huruf, dipetakan ke elemen lain. Dan transposisi adalah setiap elemen di plaintext dibentuk ulang atau rearranged. Fundamental requirement adalah tidak boleh ada informasi yang hilang, atau semua operasi bersifat reversible. Keduanya banyaknya kunci yang digunakan, jika di antara pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama, sistem akan mengacu pada simetris, kunci tunggal, kunci rahasia, atau enkripsi konvensional. Jika pengirim dan penerima menggunakan kunci yang berbeda, sistem akan mengacu pada asimetris, 2 kunci atau enkripsi kunci publik. Dan ketiga adalah dengan cara pemrosesan plaintext. Sebuah blok cipher memproses sebuah blok elemen input pada satuan waktu, menghasilkan sebuah blok output dari setiap blok input. Sebuah stream cipher memproses elemen-elemen input secara kontinu untuk menghasilkan sebuah elemen output pada satuan waktu. Keamanan data pada kriptografi. Standar dalam kriptografi dibutuhkan untuk menciptakan interoperabilitas dalam dunia keamanan informasi. Pada dasarnya, standar merupakan kondisi dan protokol yang dibuat untuk memungkinkan keseragaman dalam komunikasi, transaksi, dan semua aktivitas secara virtual. Evolusi teknologi informasi yang terus berlanjut memotivasi pengembangan lebih banyak lagi standar yang memandu evolusi ini. Motivasi untuk dibalik standar adalah untuk memungkinkan teknologi dari pabrik yang berbeda untuk berbicara bahasa yang sama, untuk berinteraksi secara efektif dalam kriptografi. Standarisasi memiliki tujuan tambahan, yaitu sebagai landasan dari teknik kriptografi, karena protokol yang rumit cenderung memiliki cacat dalam rancangan. Dengan menerapkan standar yang telah diuji dengan baik, industri dapat memproduksi produk yang lebih dipercaya. Bahkan protokol yang aman pun dapat lebih dipercaya pelanggan setelah menjadi standar karena telah melalui proses pengesahan. Pemerintah, industri, privat, dan organisasi lain berkontribusi dalam pengumpulan luas standar kriptografi. Beberapa dari standar ini adalah ISO, ANSI, IE, NIST, dan IETF. Ada banyak tipe standar. Beberapa digunakan dalam industri perbankan, beberapa digunakan secara internasional, dan yang lain dalam pemerintahan. Standarisasi membantu pengembang merancang standar baru. Mereka dapat mengikuti standar yang telah ada dalam proses pengembangan. Dengan proses ini,
pelanggan memiliki kesempatan untuk memilih di antara produk atau layanan yang berkompetisi dalam suatu perusahaan, maka harus disadari akan kebutuhan mekanisme enkripsi password lain yang lebih aman sesuai dengan kebutuhan keamanan data yang lebih tinggi dalam perusahaan, yang mana dapat digunakan mekanisme one-time password untuk menggantikan mekanisme password statis. Keunggulan dari mekanisme one-time password di mana password hanya digunakan satu kali saja setiap pengguna akan logon ke dalam sistem ini. Walaupun penyerang berhasil mendapatkan password, namun ia tidak dapat menggunakan lagi untuk melakukan akses terhadap sistem teknik enkripsi. Yang dapat digunakan untuk mekanisme ini adalah teknik-teknik enkripsi simetris atau kunci rahasia. Banyak algoritma yang dapat digunakan untuk mengenkripsi password, misalnya DES, AES, Blowfish, RC6, dan lain-lain. Sekali lagi, yang dibutuhkan di sini adalah sumber daya manusia yang mampu untuk mengimplementasikan algoritma ini. Salah satunya melalui PEM. PEM mendukung enkripsi dan autentikasi internet email penggunaan peranti baru. Disinyali adalah untuk meminimalisir lubang keamanan yang dapat dijadikan celah untuk mendapatkan data sekalipun kriptografi sudah berjalan dalam proses pengiriman data tersebut. Untuk enkripsi pesan, PEM menggunakan triple dash ID menggunakan sepasang kunci simetris. Algoritma hash RSA MD2 atau MD5 digunakan untuk menghasilkan mixed digits, dan enkripsi kunci publik TSA mengimplementasi tanda tangan digital dan distribusi kunci rahasia. PEM menggunakan sertifikat yang berdasar pada standar X509 dan dihasilkan oleh CA Formal. Membahas suatu permasalahan yang dapat menyerang data email, maka penulis perlu menambahkan bahwasanya aplikasi kriptografi lain yang dapat diimplementasikan dalam suatu perusahaan adalah enkripsi email.